Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada mahasiswa mata kuliah penganggaran perusahaan, berikut saya berikan contoh soal untuk anggaran bahan baku. Berikut contoh soalnya. Contoh soal di sini kita namakan perusahaan PT Pandawa 5. Ya, PT Pandawa 5 ini adalah perusahaan sepatu. Nah, pada kolom atau baris yang berwarna biru ini merupakan informasi yang sudah diketahui pada soal. Saya beri tanda warna biru supaya tidak bingung. Oke, kita kembali ke soal. PT Pandawa 5 ini memproduksi 3 jenis sepatu, teman-teman. Yang pertama sepatu olahraga, yang kedua sepatu casual, dan yang ketiga sepatu kulit. Untuk memproduksi ketiga jenis sepatu ini, PT Pandawa 5 membutuhkan 3 jenis bahan baku. Bahan baku yang pertama namanya kulit atau leather. Yang kedua, bahan bakunya namanya sole. Dan yang ketiga, bahan bakunya namanya foam and fabric. Kita diminta untuk memberitahu perusahaan ini seberapa kulit yang harus kita beli. Yang pertama kebutuhannya dulu. Kita diminta untuk memberitahu dan menghitung seberapa banyak kebutuhan kulit, ya, seberapa banyak kebutuhan sole dan seberapa banyak kebutuhan foam and fabric untuk ketiga jenis sepatu yang akan diproduksi oleh PT Pandawa 5. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita terlebih dahulu menghitung anggaran produksi terlebih dahulu atau kebutuhan produksinya. Untuk menghitung kebutuhan produksi, pertama-tama kita perhatikan dulu seberapa banyak yang akan dijual. Nah, kemudian kita tambahkan persediaan akhir yang diinginkan pada akhir periode, sehingga untuk menambahkan persediaan akhir, ya kita tambahkan antara anggaran penjualan dan persediaan akhir yang diinginkan. Sehingga di sini pada kolom jumlah atau bisa dikatakan subtotal. Jika sudah menemukan hasil dari subtotal, kita kurangi persediaan awal untuk mengetahui kebutuhan produksinya. Ya, kita harus memproduksi 30.000 unit di sini, ya. 30.000 unit. Jadi kita harus menyediakan 30.000 unit untuk sport shoes misalkan di sini, ya. Nah, 30.000 unit ini sudah ada 8.000 unit yang ready, yaitu di persediaan awal. Memang informasi dari soal tersebut demikian. Sehingga yang harus diproduksi adalah 30.000 dikurangi 22.000. Artinya 30.000 itu diperoleh dari persediaan awal yang sudah ready 8.000 dan perusahaan memproduksi lagi 22.000 unit. Nah, ini untuk sport shoes selama tahun depan misalkan, ya, selama periode yang akan datang. Begitu juga dengan casual shoes, mau jual 50.000 unit dan mau ada sisa barang atau persediaan akhir 15.000 unit, ya, di sini, sehingga harus mengadakan 65.000 unit casual shoes. Nah, 65.000 unit ini yang harus diadakan ini berasal dari 15.000 unit barang yang sudah ready di awal periode ditambah produksi selama periode yang akan datang 50.000 unit. Kurang lebih seperti itu, ya. Nanti Leo Shoes juga sama seperti itu. Ini saya jelaskan supaya tidak bingung. Nah,
jika kita sudah selesai menghitung proses pengadaan dan juga anggaran produksi, maka hasilnya ketemu di sini ya. 22.000 unit kebutuhan produksi untuk sport shoes. Untuk menjual sport shoes periode yang akan datang itu harus memproduksi 22.000 unit. Untuk casual shoes harus memproduksi 50.000 unit, dan untuk lea shoes harus memproduksi 30.000 unit. Kalau mau ada persediaan akhir sekian ya. Kalau kurang dari ini nanti mungkin persediaan akhirnya nanti jadi persediaan akhirnya mungkin tidak bisa tercapai ya, karena ini merupakan upaya perusahaan untuk menstabilkan produksinya. Oke, ini kita akan pelajari lebih lanjut nanti pada anggaran produksi ya teman-teman. Nah, sekarang kita fokus pada anggaran kebutuhan bahan. Nah, ini anggaran kebutuhan bahan dan anggaran pembelian bahan adalah bagian dari anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku itu ada dua. Yang pertama anggaran kebutuhan bahan, dan yang kedua adalah anggaran pembelian bahan. Bagaimana cara kita menyusun anggaran kebutuhan bahan? Untuk yang pertama kali, yang pertama adalah kita masukkan dulu rencana produksi. Jadi rencana produksi tadinya kita belum ada ya. Di sini masih kosong. Tapi karena kita sudah menghitung kebutuhan produksi pada rencana produksi, maka kita bisa menginput berdasarkan hasil sebelumnya. Nah, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Dan ini sama dengan ini. Dalam unit. Oke, jika kita sudah mengetahui rencana produksi, yang harus kita ketahui selanjutnya adalah standar penggunaan, atau istilah lain standard usage rate atau SUR. Nah, istilah bahasa Indonesianya SP, standar penggunaan. Standar penggunaan untuk kulit di sini sudah diketahui. Untuk sol sudah diketahui, begitu juga foam and fabric juga sudah diketahui. Sebagai contoh penjelasan kulit ya, misalkan kulit di sini standar penggunaan untuk sepatu olahraga dibutuhkan 3 unit kulit ya, 3 satuan kulit. Di sini tidak saya jelaskan satuannya sentimeter atau 10 atau meter atau mungkin unit lain dalam ukuran pembelian bahan baku kulit, tapi saya katakan saja di sini 315, 3 bagian, 1 bagian, dan 5 bagian. Ini menggambarkan semakin banyak kulit yang dibutuhkan, maka semakin besar juga biaya untuk membeli kulit, tergantung jenis sepatunya. Nah, di sini ada yang pertama sepatu olahraga membutuhkan 3 kulit 3 bagian ya. Untuk casual shoes membutuhkan 1 bagian, lebih sedikit daripada sport shoes. Karena mungkin penjelasannya casual shoes itu lebih banyak kain ya, kulitnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Tapi di sini casual shoes yang ada kulitnya 1 bagian sedikit saja. Dan sport shoes lebih banyak membutuhkan kulit karena mungkin misalkan contoh untuk sepatu sepak bola ya, itu banyak uppernya itu, bagian atasnya itu terbuat dari kulit. Jadi banyak yang dibutuhkan, lebih banyak daripada casual shoes. Nah, ini untuk lea shoes memang sepatu kulit. Jadi sebagian besar ya terbuat dari kulit. Sehingga di sini mendapat porsi yang paling besar, yaitu 5 bagian. Nah, semoga bisa sedikit menjelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Mudah sekali. Cara untuk menghitung kebutuhan bahan baku ya. Yang pertama, kebutuhan bahan baku kulit untuk sport shoes. Berarti kita harus menghitung berapa unit kulit untuk memproduksi 22.000 sport shoes. Caranya adalah mengalikan jumlah rencana produksi dikali dengan standar penggunaan. Hasilnya adalah 66.000 unit kulit ya.
66.000 unit kulit. Berapa yang dibutuhkan untuk casual shoes? Yaitu rencana produksinya 50.000 unit dikali standar penggunaannya 1 bagian kulit, berarti dibutuhkan 50.000 unit kulit. Berapa untuk Lea shoes? Lea shoes berarti lebih banyak yang dibutuhkan, yang diproduksi 30.000 dikali standar penggunaannya 5 bagian kulit, sehingga 150.000 unit kulit. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Bagaimana untuk bahan baku lain? Sama ya, penjelasannya sama. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk sol dan fabric, foam and fabric, itu artinya sol itu untuk bagian bawah sepatu ya, foam and fabric itu berarti untuk sebagian untuk bagian dalam sepatu, dan juga untuk melapisi sepatu dengan bahan tertentu ya, maka dikatakan foam and fabric. Ini merupakan bahan baku utama. Bagaimana untuk tali sepatu, Pak? Nah, itu termasuk pada bahan pendukung ya. Nah, kita sekarang masih belajar dulu tentang bahan utama. Bahan pendukung bisa dipelajari sendiri, mudah ya, caranya hampir sama. Oke, kita sekarang sudah menemukan atau sudah menghitung. Saya tandai di sini dengan warna kuning ya. Inilah kebutuhan bahan baku untuk ketiga jenis sepatu yang akan diproduksi ya. Kulitnya 266.000, solnya 184.000, dan foam and fabric 202.000 untuk memproduksi 3 jenis sepatu dengan total produksi. Kita hitung di sini totalnya ya. 102.000 sepatu. Kita sudah tahu masing-masing kulit. Kalau kita sudah tahu masing-masing kebutuhan bahan bakunya, setelah itu kita merencanakan pembeliannya. Nah, pembeliannya kita buat anggaran pembelian bahan baku. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama, berapa banyak bahan bakunya? Kita sudah tahu ya, kita sudah hitung di sini. Warna yang sama saya buat untuk memudahkan teman-teman untuk menandai ya. Kemudian sama dengan anggaran produksi, anggaran bahan baku juga harus ada persediaan akhirnya. Karena untuk menstabilkan produksi, kita tidak mungkin ada rencana mau memproduksi di masa yang akan datang tapi bahan bakunya dihabiskan di tahun sebelumnya. Itu akan menyulitkan perusahaan untuk mengamankan produksinya atau menstabilkan produksinya, terutama pada awal-awal periode. Sehingga di sini dibutuhkan juga anggaran persediaan akhir bahan baku ya. Bedanya persediaan akhir di sini adalah di sini itu persediaan akhir bahan baku dan persediaan awal bahan baku. Kalau yang tadi sebelumnya di atas ini persediaan awal dan persediaan akhir produksi ya, barang yang sudah jadi. Nah, kalau ini masih dalam bahan baku. Oke, kita fokus ke sini. Nah, untuk menghitung anggaran bahan baku, kita masukkan saja angka yang sudah ada pada kolom sebelumnya yang merupakan hasil dari perhitungan anggaran kebutuhan bahan baku ya. Kita hapus dulu misalkan ya, ini ya, ini diisi dari ini ya, misalkan kulit di sini ya, leather ya, kita isi dari leather. Terus apa lagi, sol kita isi dari sol. Kemudian foam and fabric, begitu juga foam and fabric kita isi dari foam and fabric. Oke. Nah, terus
Di sini persediaan akhir kita sudah tahu informasinya dari soal. Jadi ini perusahaan memutuskan demikian untuk menyisakan persediaan akhir sejumlah 25.000 unit kulit di gudang, ya. Untuk sol 23.000 unit sol di gudang dan 15.000 unit foam and fabric di gudang. Sehingga kita harus mengadakan sejumlah ini, ya. Saya ubah dulu supaya sama, subtotal. Nah, sehingga saya ulangi tadi ya, di sini karena perusahaan, misalkan kita contohnya di sini kulit, ya. Perusahaan ingin membeli 266.000 unit kulit dengan menyisakan 25.000 unit untuk persediaan akhir. Jadi harus ditambah. Perusahaan akan mengadakan sejumlah 291.000 unit kulit. Berarti yang harus diadakan sekian. Nah, berapa yang harus dibeli? Yang harus dibeli adalah subtotal ini dikurangi persediaan awal. Karena pada persediaan awal perusahaan ini berasal dari persediaan akhir pada periode sebelumnya. Jadi setiap periode awal pasti masih ada sisa kulit, ya, pasti ada sisa bahan baku. Nah, itu yang kita gunakan lagi. Jangan sampai tidak digunakan lagi karena itu bisa merugikan perusahaan, ya, membuang-buang bahan baku yang masih bisa digunakan dan menambah biaya. Nah, ini kita pisah-pisahkan angkanya biar jelas ya angkanya. Oke, satu lagi ya. Nah, sehingga untuk kulit, untuk mengadakan 291.000 unit kulit berasal dari gudang persediaan awal di gudang 21.000 unit kulit dan pembelian sejumlah 270.000 unit kulit. Paham ya? Oke. Begitu juga dengan sol, begitu juga dengan foam and fabric, sama. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan yang akan dibeli berapa unit, yang di situ sudah memfasilitasi persediaan awal dan persediaan akhirnya, di sini hasilnya, ya. Saya tandai dengan warna hijau misalkan. Nah, informasi yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah harga. Nah, di sini harga satu unit kulitnya itu Rp300. Harga satu unit sol Rp200 dan harga satu unit foam and fabric Rp250. Artinya informasi ini sudah diketahui di soal. Kalau pada contoh nyata, perusahaan ini memperkirakan harga kulit satu unitnya Rp300. Perkiraan ini berasal dari informasi yang ada di internet misalkan, atau dari pembelian sebelumnya ditambah inflasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang informasi sudah sangat terbuka, jadi untuk memperkirakan harga sekarang mudah sekali. Kita bisa cek di Tokopedia, kita bisa cek di Bukalapak, dan kita bisa cek di Shopee, ya, di marketplace. Ini perkembangan informasi saat ini. Tapi dulu memang harga itu sangat tidak pasti. Perkiraan perusahaan dengan realnya itu tidak pasti karena informasi masih terbatas. Kalau sekarang bukan lagi perkiraan, tapi kita sudah bisa memastikan kalau harganya sekian. Jadi sekarang bisa lebih akurat ketika menyusun anggaran pembelian bahan baku. Kita kembali pada hitungan lagi. Berapa uang yang harus dipersiapkan perusahaan untuk mengadakan bahan baku yang dibutuhkan, ya. Bahan baku yang dibutuhkan untuk kulit di sini misalkan, ya, 270.000 unit dikali harga jualnya Rp300 per unit. Ini tinggal dikalikan, gampang sekali, ya. Oke. Nah, ini contoh yang masih sangat sederhana. Nah, nanti untuk kebutuhan bahan baku
selama 1 tahun harus dirinci setiap bulan atau setiap triwulan. Pelajari itu bagaimana caranya untuk merincikan tiap bulan, tiap triwulan. Nah, jika masih ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.